Halo teman-teman, pada video ini kita akan membahas Manajemen Sumber Daya Manusia, MSDM, dalam perspektif administrasi publik. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, manusia tetap menjadi faktor utama dalam organisasi publik. Meskipun banyak pekerjaan dibantu teknologi, fungsi penting seperti pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia menjadi aspek yang sangat penting dalam keberhasilan organisasi publik. Untuk memahami bagaimana peran sumber daya manusia dalam organisasi publik, kita perlu melihat perkembangan administrasi publik itu sendiri. Menurut perkembangannya, administrasi publik memiliki 3 perspektif utama, yaitu administrasi publik klasik, New Public Management, dan New Public Service. Perspektif pertama adalah administrasi publik klasik. Perspektif ini menekankan pentingnya aturan, struktur organisasi yang jelas, serta pembagian tugas yang teratur. Dalam sistem ini, organisasi diibaratkan seperti sebuah mesin yang setiap bagiannya harus bekerja sesuai aturan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pegawai dituntut untuk disiplin, patuh terhadap prosedur, dan loyal kepada atasan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menciptakan efektivitas, efisiensi, dan keteraturan dalam organisasi. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat mengalami banyak perubahan. Teknologi berkembang, kebutuhan masyarakat semakin beragam, dan tuntutan pelayanan menjadi semakin tinggi. Kondisi ini membuat pendekatan klasik dianggap kurang mampu menjawab tantangan zaman. Karena itulah muncul perspektif New Public Management atau NPM. Dalam perspektif ini, organisasi publik mulai mengadopsi cara kerja yang biasa digunakan dalam dunia bisnis. Fokus utamanya bukan lagi pada aturan yang kaku, tetapi pada hasil kerja dan kepuasan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada pendekatan ini, pegawai diberikan kesempatan yang lebih besar untuk berinovasi dan mengambil keputusan sesuai bidang tugasnya. Organisasi juga didorong untuk lebih fleksibel agar mampu mengikuti perubahan lingkungan yang berlangsung sangat cepat. Dengan kata lain, keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Meskipun demikian, pendekatan New Public Management juga mendapat kritik. Banyak pihak menilai bahwa pelayanan publik tidak bisa disamakan dengan bisnis. Dalam bisnis, tujuan utamanya adalah kepuasan pelanggan dan keuntungan. Sedangkan dalam pelayanan publik, yang dilayani adalah seluruh warga negara dengan berbagai kepentingannya. Di sinilah muncul perspektif ketiga, yaitu New Public Service. Perspektif ini menekankan bahwa pemerintah harus melayani masyarakat sebagai warga negara, bukan sekadar pelanggan. Pemerintah tidak hanya bertugas memberikan pelayanan, tetapi juga harus mendengarkan aspirasi masyarakat dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pendekatan ini, nilai demokrasi dan keadilan sosial menjadi sangat penting. Pegawai publik diharapkan mampu bekerja sama dengan masyarakat untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan publik. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari ketiga perspektif tersebut dapat kita lihat bahwa peran sumber daya manusia selalu menjadi unsur yang sangat penting. Perbedaannya terletak pada cara organisasi memandang dan mengelola pegawainya. Dalam administrasi publik klasik, pegawai dituntut untuk patuh pada aturan. Dalam New Public Management, pegawai didorong untuk lebih inovatif dan berorientasi pada hasil. Sedangkan dalam New Public Service, pegawai dituntut untuk mampu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan mengutamakan kepentingan publik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan aset utama dalam organisasi publik. Secanggih apapun teknologi yang digunakan, keberhasilan pelayanan publik tetap sangat bergantung pada kualitas manusia yang menjalankannya.
Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia yang baik menjadi kunci untuk menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien, demokratis, dan berkeadilan. Perkembangan administrasi publik telah membawa perubahan dalam cara organisasi mengelola sumber daya manusianya. Perubahan tersebut dapat dilihat melalui 3 perspektif utama, yaitu perspektif klasik, manajerial, dan pelayanan. Pada perspektif administrasi publik klasik, fokus organisasi adalah menciptakan efisiensi melalui aturan dan prosedur yang jelas. Dalam perspektif ini, pegawai dipandang sebagai pelaksana tugas yang harus bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan organisasi diukur dari tingkat kepatuhan terhadap aturan, keteraturan administrasi, serta kemampuan menjaga stabilitas birokrasi. Selanjutnya, pada perspektif administrasi publik manajerial atau New Public Management, fokus organisasi bergeser pada kinerja dan hasil yang dicapai. Pegawai tidak lagi hanya dianggap sebagai pelaksana tugas, tetapi juga sebagai aset organisasi yang harus dikelola dan dikembangkan secara optimal. Oleh karena itu, aspek produktivitas, kompetensi, inovasi, dan pencapaian target menjadi perhatian utama dalam pengelolaan sumber daya manusia. Sementara itu, pada perspektif administrasi publik pelayanan atau New Public Service, fokus organisasi diarahkan pada kepentingan publik dan kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif ini, pegawai berperan sebagai pelayan masyarakat sekaligus fasilitator partisipasi warga. Keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari efisiensi atau pencapaian target, tetapi juga dari kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, serta kemampuan membangun hubungan yang baik dengan publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran sumber daya manusia dalam administrasi publik terus berkembang dari yang semula berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan, kemudian beralih pada pencapaian kinerja, hingga akhirnya berfokus pada pelayanan dan kepentingan masyarakat. Perubahan ini menunjukkan bahwa AMSDM memiliki peran strategis dalam mewujudkan organisasi publik yang efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di era modern, pengelolaan SDM sektor publik menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perkembangan teknologi hingga tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan berkualitas. Digitalisasi birokrasi menuntut ASN mampu menguasai teknologi dan beradaptasi dengan sistem kerja berbasis digital. Peningkatan kompetensi ASN. ASN perlu terus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme sesuai kebutuhan zaman. Reformasi birokrasi mendorong terciptanya birokrasi yang lebih efektif, efisien, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pelayanan publik yang semakin kompleks. Masyarakat memiliki kebutuhan dan harapan yang semakin beragam, sehingga kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan. Transparansi dan akuntabilitas. Organisasi publik dituntut terbuka dalam pengelolaan sumber daya serta bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan kinerjanya. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia (AMSDM) dalam perspektif administrasi publik merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan organisasi sektor publik dalam mencapai tujuan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan administrasi publik dari perspektif klasik, manajerial New Public Management, hingga pelayanan New Public Service menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap peran pegawai. Pegawai tidak lagi hanya diposisikan sebagai pelaksana aturan, tetapi juga sebagai aset strategis organisasi dan pelayan masyarakat yang berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan menjadi kunci dalam mewujudkan organisasi publik yang responsif, berkinerja tinggi, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.